Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Yulia Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pringsewu. Dengan fasilitator Bapak Baheramsyah dan pengajar praktik Ibu Siti Rahayu. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi pada kali ini yaitu keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan akhir dari modul 1 ini yaitu keterkaitan antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif untuk mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya masing-masing, tetapi tetap harus memperhatikan sosiokultur daerahnya. Guru diibaratkan sebagai petani yang hanya menuntun tumbuh kembang murid. Guru adalah pamong yang harus selalu menerapkan Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutburi Handayani. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai guru harus memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, memberi semangat, dan mendorong siswa untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai-nilai peran guru penggerak yang diterapkan merupakan langkah awal menuju perubahan pembelajaran yang berhamba pada murid dan menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan maka perlu adanya visi. Sebuah visi dapat terwujud jika ada kolaborasi dari semua ekosistem sekolah, namun harus dimulai dari diri sendiri untuk memulainya. Paradigma pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja sangat tepat untuk digunakan karena tahapan ini dimulai dengan menggali hal-hal positif yang dimiliki. Sebuah visi yang ingin saya wujudkan yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, kreatif, dan bernalar kritis. Tahapan Bagja dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan Bagja yang dilakukan, maka akan tercipta pembiasaan-pembiasaan baik yang bisa menjadi disiplin positif dengan terbentuknya nilai-nilai kebajikan pada diri murid yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada diri murid sehingga mendorong mereka untuk mampu berpikir kritis, bertindak dengan lebih bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang mandiri. Kesimpulan keterkaitan antar materi yaitu seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang telah disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka untuk mewujudkannya perlu adanya kolaborasi dengan semua ekosistem sekolah dengan menggunakan paradigma pendekatan IA dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat terwujud jika kita memposisikan kontrol diri guru sebagai manajer dengan merubah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Melakukan restitusi dalam pemecahan masalah murid dan selalu memperhatikan kebutuhan dasar murid. Berikut ini merupakan pemaparan refleksi dari saya terkait dengan modul 1.4 Budaya Positif.
Konsep-konsep yang terdapat pada modul 1.4 yaitu disiplin positif merupakan sebuah kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri supaya dapat mencapai sebuah tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan sendiri dimaknai dengan sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Terdapat 3 teori motivasi yang dimiliki oleh seorang anak, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak yang guru yang memberikan dan murid hanya menerimanya tanpa adanya sebuah kesepakatan. Ternyata seorang murid juga tidak hanya dapat dihukum secara verbal maupun non-verbal, namun dapat pula dihukum oleh sebuah penghargaan. Untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid, perlu dibuat kesepakatan kelas yang akan tertanam menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat merupakan hasil curah pendapat semua murid tentang peraturan yang harus disepakati oleh murid dan merupakan kata-kata positif. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Menurut teori kontrol, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, kita harus memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer dalam memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh seorang murid. Dengan menerapkan segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari konsep-konsep di modul 1.4 ini, banyak sekali hal-hal menarik dan di luar dugaan saya. Saya tercengang sejenak ketika membaca konsep penghargaan. Sebuah penghargaan yang selama ini saya anggap benar, ternyata justru berdampak tidak baik terhadap perkembangan murid-murid saya. Banyak ilmu baru yang saya peroleh dan sangat berguna untuk mendukung saya menciptakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid dan menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya. Perubahan yang terjadi yaitu setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya terbuka pemikirannya untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan supaya mewujudkan kelas yang aman dan nyaman sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati bersama. Perubahan lainnya yaitu posisi kontrol saya yang selama ini pembuat merasa bersalah dan teman akan saya ubah menjadi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan masalah murid dengan memperhatikan kebutuhan dasar murid sehingga menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri murid yang berdampak pada terciptanya budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pengalaman yang saya peroleh ketika saya mencoba membuat sebuah kesepakatan kelas, murid-murid sangat antusias dalam berpendapat untuk menuangkan ide-ide terkait peraturan apa yang akan disepakati dan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian ketika saya mencoba menyelesaikan permasalahan murid dengan segitiga restitusi, saya menemukan sebuah perbedaan dalam diri murid. Murid menjadi lebih terbuka dan lebih tidak merasa takut untuk menceritakan permasalahannya, meskipun murid tersebut di akhir mengatakan bahwa saya berubah ketika menangani mereka yang telah melakukan sebuah kesalahan. Perasaan saya ketika saya melihat respon murid-murid saya dalam penerapan budaya positif tersebut, saya merasa sangat bahagia. Saya sangat berharap penerapan budaya positif ini dapat terwujud tidak hanya di dalam kelas saya, tetapi dapat terwujud juga di sekolah untuk mewujudkan profil belajar.
Dalam penerapan budaya positif yang telah dilakukan seperti pembentukan keyakinan kelas sudah baik karena sudah melibatkan semua murid di kelas dalam setiap prosedurnya. Namun, untuk pembentukan keyakinan sekolah perlu adanya kolaboratif dengan semua rekan sejawat dengan memberikan pengimbasan terkait konsep-konsepnya terlebih dahulu. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol saya yaitu pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Saat itu saya meyakini bahwa posisi kontrol yang saya terapkan sudah benar, namun terkadang saya merasa kurang dihormati oleh murid-murid. Setelah mempelajari modul 1.4, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang karena merasa dihargai dan dihormati oleh murid-murid. Perbedaannya ketika saya memposisikan sebagai manajer, yaitu anak-anak jadi semakin terbuka untuk menceritakan segala sesuatunya tanpa ada rasa takut, dan mereka jadi semakin bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka ambil. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan salah satu tahapan restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan kenapa murid tersebut melakukan sebuah kesalahan ataupun pelanggaran. Namun, tahapan restitusi menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan belum pernah saya praktekkan sebelumnya. Hal yang penting dalam penerapan budaya positif yaitu kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat sekitar, supaya semua pihak tersebut dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun diterapkan juga di rumah dan di lingkungan masyarakat, sehingga tertanam budaya positif yang melekat pada diri anak. Dalam menerapkan budaya positif di kelas, saya juga mendapatkan inspirasi dan masukan dari teman-teman CGP lainnya yang sudah melakukan beberapa penerapan budaya positif di kelas ataupun di sekolahnya. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia.